embrace you and me. Come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ron tadi di channel Kisi Digital Trader. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk memulai bisnis dropship dengan budget yang minim dan mungkin bahkan nyaris tidak tanpa budget atau budget 0 rupiah. Bagaimana caranya? Caranya yang paling simpel adalah pertama tentunya kita harus mencari produk terlebih dahulu gitu kan. Nah, jadi yang pertama mencari produk yang akan dijual. Nah, kita harus tahu dulu gitu produk apa yang akan kita jual. Nah, di mana kita mencarinya? Kita bisa mencari produk itu di Shopee atau di Lazada atau mungkin bisa juga kita nyarinya di TikTok atau apa gitu kan. Sekarang kan ada TikTok Shop dan sebagainya ya. Jadi banyak tempat untuk kita mencari dan sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan mencari di Shopee. Kita masuk ke eh, Shopee-nya ya. Kemudian kita cari seperti misalkan contohnya di sini kita akan mencari sepatu sneakers pria ya. Nah, ini kan muncul ya. Nah, kita tinggal cari pilih sepatu yang bisa kita jual gitu. Yang menarik, kemudian juga eh, penjualannya yang banyak gitu kan. Nah, untuk tahu apa produk ini laris atau tidak ya kita tinggal urutkan saja yang terlaris. Nah, misalkan kita klik di sini yang terlaris. Nah, ini kan, nah ini banyak yang terjual. Jadi ini yang paling laris, yang banyak dicari oleh customer ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita pilih lagi produknya yang mana. Misalkan kita mau milih yang ini misalkan. Ya kita lihat aja dulu di sini. Oke, kita ambil yang ini misalkan. Kita keep dulu ya produknya. Nah, setelah itu, setelah produknya ada, maka langkah berikutnya adalah memasarkan produk. Jadi kita pasarkan. Artinya ya kita menjual ya. Jadi kita menjual produk tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan kan kita belum stok barang gitu, kita nggak punya. Nah, di sini kan judulnya kita itu mulai dropship ya. Dropship artinya dengan dropship ini kita tidak stok barang ataupun juga kita tidak membeli produk dengan uang kita gitu kan. Nah, makanya kita langsung saja gitu. Kita langsung memasarkan produk. Tapi sebelum kita memasarkan produk, kita harus izin dulu ya, izin dulu ke suppliernya gitu. Jadi jangan main iklan saja gitu. Nah, kalau sudah deal, nah kita langsung pasarkan produknya. Nah, di sini dalam memasarkan produk ini ada dua cara ya. Yang pertama bisa kita menggunakan eh, iklan berbayar atau juga iklan tanpa berbayar, artinya iklan organik. Nah, kalau kita menggunakan iklan berbayar, kita bisa menggunakan Facebook Ads.
Nah, seperti yang sekarang saya mengajarkan kepada member saya bagaimana cara beriklan di Facebook Ads ya. Itu. Kemudian eh, kalau cara yang organik ya tentunya kita harus sering posting di media sosial kita. Seperti di Facebook ya, kemudian di TikTok atau di mana gitu. Jadi di semua media sosial, tapi kebanyakan di Facebook ya, di Facebook. Gitu. Jadi kita pasarkan produknya, misalkan di sini kan banyak ya di Facebook kita buka. Nah, di sini ada marketplace. Nah, di sini kan banyak ya produk-produk yang dijual di sini. Gitu, seperti itu. Atau juga kita bisa posting di akun personal kita gitu. Nah, ini iklan berbayar nih, seperti ini. Jadi kita bisa memasarkan produk kita itu di sini ya, di Facebook atau juga bisa juga di Instagram atau juga di media sosial lain ya, yang seperti TikTok dan lain sebagainya. Gitu. Nah, nanti ketika produk ini sudah dipasarkan, kemudian ada yang membeli, ya. Terus langkah berikutnya bagaimana? Gitu. Apakah kita eh, talangin dulu atau gimana gitu? Nah, kalau menurut saya, ya ketika kita memasarkan produk, kita jangan sekali-kali menggunakan sistem COD, ya. Nah, yang ketiga, sistem penjualan harus cash, jangan sistem COD. Nah, kenapa? Karena gini, kita kan belum punya budget ya untuk membeli produk ke supplier kita gitu. Jadi untuk membeli ke supplier kita, kita harus nunggu si pembeli yang membeli produk ke kita itu transfer terlebih dahulu gitu ya. Nah, setelah mereka transfer ke kita, baru kita memesankan produk kita ke supplier gitu. Jadi itulah itu caranya ya. Jadi jangan sampai kita menjualnya itu dengan sistem COD. Dan bagi teman-teman yang sekarang belum punya budget untuk halangin pembeliannya, tentunya dan selain COD juga yang keempat, jangan menggunakan marketplace seperti Shopee, Lazada atau apa gitu. Kenapa? Karena kalau dalam sistem penjualan di sini ya di Shopee ya misalkan produk yang kita jual ketika ada pembeli, nah si pembeli itu kan bayarnya itu kan ke Shopee ya, bayarnya ke Shopee ya gak ke kita langsung gitu. Nah nanti di Shopee itu uangnya itu ya tidak akan langsung masuk ke saldo kita gitu, enggak. Jadi ditahan dulu. Nah, ketika sudah barangnya sampai ke konsumen, baru nanti uang yang dibayarkan ke Shopee itu akan masuk ke saldo kita. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita harus nunggu seperti itu, ya itu kita nggak bisa gitu kan. Nah, kemudian walaupun kita pakai COD gitu, tetap eh, pembayarannya itu pasti kalau kita menggunakan COD, kemudian kita mengaktifkan,
atau kita beli ke suppliernya sistem COD, itu ya bayarannya pasti akan masuk ke supplier gitu kan. Nah, ini akan lebih ribet lagi kalau kita menggunakan sistem COD. Nah, tapi bagaimana kan sekarang banyak yang menggunakan sistem COD. Nah, kita jangan terjebak dengan sistem COD-nya. Jadi kita harus em, membuat value yang setara dengan sistem COD. Entah itu memberikan bonus apa gitu. Jadi buat semenarik mungkin sehingga mereka itu percaya kepada kita untuk membeli produk ke kita gitu. Walaupun ya kita menggunakan sistem dropship gitu kan, kita tidak stok barang tapi kita bisa menjual produk yang kita jual gitu, yang kita pasarkan ya seperti itu. Jadi eh, jangan menggunakan marketplace ya. Jadi kita jualnya di media sosial gitu. Atau mungkin kita sering posting di status WhatsApp atau apa gitu. Jadi nanti ketika ada yang beli, transfer terlebih dahulu ke kita, dan baru kita eh, pesan ke supplier gitu. Nah, nanti yang cashnya itu, yang cash ke suppliernya itu kita gitu. Jadi nanti kita yang akan cash ke sini gitu. Sesuai dengan harga yang dicantumkan di supplier. Misalkan di sini kan harga 159 gitu. Tapi si pembeli, nah kita mematok harga 259. Jadi kita mengambil keuntungan 100.000 misalkan. Jadi 259. Nah, yang 100-nya itu oleh kita, nah yang 159-nya itu ke supplier gitu. Ya, seperti itu caranya. Kalau kita belum punya budget. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, kita sudah cukup lumayan, kita mempunyai budgetnya, baru kita eh, memulai untuk stok barang. Atau juga kita bisa deal-dealan yang lebih dalam lagi dengan suppliernya, karena produk ini laku, ya banyak peminatnya, kemudian kita ingin menggunakan sistem COD untuk meningkatkan penjualan bisa saja gitu. Jadi teman-teman tinggal mengatur eh, sistem COD-nya di akun kita ya seperti itu. Dan nanti eh, kita tinggal memberikan resi ke ini aja ke suppliernya gitu. Tapi untuk tahap sekarang ya sebelum kita mempunyai budget maka sistemnya jangan sistem COD, jadi cash aja sistemnya ya. Berarti itu. Terus bagaimana sih prakteknya? Oke, prakteknya gini. Ketika misalkan ya ada pembeli, apa, misalkan kita nih udah ada dapat produk, nah kita langsung posting ya. Ya kan di sini sepatu ya, sepatu, sepatu sneakers, oke, nah, seperti ini. Nah, lihat nih, supaya contoh, di sini banyak postingan ya, tuh. Jadi orang menjual seperti ini, kayak gini kan. Ya kita posting seperti ini aja gitu. Nanti kalau misalkan ada yang beli, jadi kalau ada yang beli ya kita tinggal misalnya di sini nih ada ya yang beli. Nah, ini kita kan sudah posting ya. Sudah posting kemudian ada yang beli. Nah, ketika ada yang beli, tunggu dulu sampai dia transfer. Ya, kita jadi kasihkan nomor rekening kita. Nah, setelah transfer baru kita pesan di sini. Gitu. Tinggal beli sekarang aja gitu kan seperti ini. Ya, pilih misalkan yang pesannya ini white, nah nomor 30. Ya, beli gitu. Nah, kayak gini ya. Terus nanti kita tinggal bayarkan ke si suppliernya ini gitu.
Setelah itu, terus selanjutnya kalau kita bagaimana cara ngordernya? Oke, untuk cara ordernya seperti biasa, hanya saja untuk alamat pengiriman. Nah, kita menggunakan alamat customer kita, gitu, alamat pembeli. Nah, jadi langsung setting aja. Caranya ketika kita mau beli, misalkan di sini kita cari pesan, nggak ada. Nah, di sini akun. Jadi kita tinggal ini aja, alamat nih. Nah, ini untuk alamat. Kita tinggal setting aja di sini alamatnya. Jadi kita menggunakan, nah di sini kan ada nih, tambah gitu, tambah alamat baru gitu seperti ini. Nah, ini kan ini juga yang dari mana nih? Tuh kayak gitu. Jadi di setting. Nah, nanti ketika beli kan kita mau beli produk yang tadi gitu. Nah, kita misalkan mau beli nih yang ini. Oke, beli menambahkan produk. Kemudian di sini checkout misalkan. Nah, ini kan udah nih. Untuk alamat, nah nanti kita tinggal pilih. Nah, ubah di sini. Kita mau pakai yang mana? Nah, kalau misalkan eh, ke alamat pembeli kita, nah kita tinggal tambah alamat baru. Masukkan aja alamat sesuai yang pemesan gitu. Gitu. Mudah dah. Nah, kalau sudah gitu ya udah selesai. Jadi kita tinggal mengirimkan eh, nomor si pemesanannya aja gitu. Jadi nomor nanti kan ada nomor resinya kan. Nah, kita tinggal kirimkan aja yang itunya ke pembeli gitu. Ya gitu saja. Nanti teman-teman tinggal praktekkan saja ya supaya lebih paham dan teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar ketika ada pertanyaan yang mungkin teman-teman belum paham gitu. Baik itu saja dan terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.